Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allahu Akbar. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Maha Besar, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 2021 ini. Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, penuh rahmat, bulan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan di dalamnya, serta memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Pada bulan yang mulia ini, pintu-pintu surga dibuka
pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan diikat dan dibelenggu. Pada bulan yang mulia ini semestinya kita sebagai kaum muslim bisa memanfaatkan atau menjadikan Ramadan kali ini menjadi sebagai momentum untuk kita memperbaiki diri dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, jadikan Ramadan kita semakin berkualitas. Jadikan Ramadan kita semakin berkualitas. Ramadan yang berkualitas sejatinya diraih oleh kaum muslim yang dia itu benar-benar memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana? Yang pertama, bergembiralah kalian dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang kedua, segera mengiringi dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, memohon dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Allah berfirman pada surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah SWT dengan taubat yang semurni-murninya. Kemudian yang ketiga, banyaklah berdoa agar dipertemukan kembali dengan Ramadan selanjutnya, Ramadan di tahun depan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ajal atau kematian itu tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita ketahui dengan benar, dengan pasti. Kematian itu datangnya bisa secara tiba-tiba, secara mendadak, dan juga itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kematian, melainkan rezeki, jodoh, dan kehidupan lainnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang meninggal padahal beberapa minggu lagi itu sudah memasuki bulan Ramadan. Ada pula yang meninggal dunia padahal beberapa hari lagi itu sudah bulan Ramadan. Dan ada lagi yang lebih menyedihkan, yang seharusnya nanti malamnya itu sudah sholat tarawih, ternyata hari itu merupakan hari terakhirnya hidup di dunia. Kemudian yang keempat, introspeksi dan mempersiapkan diri, baik fisik, mental maupun rohani. Mempersiapkan fisik yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh supaya tetap fit, tetap sehat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mengonsumsi makanan maupun minuman yang bergizi maupun bernutrisi. Kemudian kalau mempersiapkan rohani yaitu bisa dengan meningkatkan ibadah-ibadah sunnah, ya, seperti sholat duha maupun sholat tahajud dan lain sebagainya.
Kemudian yang kelima, membekali diri dengan ilmu dan takwa. Imam Syafi'i pernah berkata, hidupnya pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Apabila keduanya tidak ada, maka kehadirannya tidak dianggap ada. Maka dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya kita memang harus benar-benar berusaha untuk belajar dan memahami ilmu agama. Kemudian yang keenam, membuat goals, membuat target pencapaian selama bulan Ramadan. Untuk target yang akan dicapai ini contohnya bisa seperti membaca dan menghatamkan Al-Quran. Selain itu juga meningkatkan ibadah sunnah lainnya seperti sholat duha, sholat tahajud, yang mungkin pada bulan-bulan sebelumnya jarang sholat duha maupun sholat tahajud. Nah, pada bulan Ramadan ini ditingkatkan setiap hari walaupun hanya 2 rakaat tapi rutin. Kemudian bisa juga menyantuni anak yatim serta menunaikan ibadah puasa sesuai ajaran Rasulullah SAW dan melakukan hal-hal kebaikan lainnya. Kemudian yang ketujuh, menjaga ibadah puasa kita, menjaga ibadah puasa yang kita lakukan dari hal-hal yang membatalkan maupun yang merusak ibadah kita. Rasulullah mengingatkan kita betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari situ, melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Maka dari itu kita berusaha untuk menjaga ibadah kita dari hal-hal yang bisa membatalkan maupun yang bisa mengurangi pahala dari ibadah puasa kita. Kemudian yang terakhir adalah berusaha menjadi the winners of Ramadan. Maksudnya adalah bagaimana kita menjaga amal-amal soleh yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini supaya tetap kita jalankan di bulan-bulan lainnya. Ya, jadi kita tidak hanya menjalankan misalnya ibadah sunnah tahajud maupun duha di bulan Ramadan, tetapi di bulan lainnya juga kita kerjakan, ya, seterusnya gitu. Nah, sesungguhnya hal itulah ya yang disebut the winners of Ramadan. Semoga kita semua bisa menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas untuk kita sendiri. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkannya akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.